tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir semuanya, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini pada hadir semuanya. Semoga di pertemuan kali ini kita diberi kesehatan dan diberi kemudahan untuk memperdalam atau mempelajari ilmu yang guru-guru kalian berikan. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi fikih. Namun sebelum kepada materi, untuk kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi fikih kali ini kita akan mempelajari tentang sholat 5 waktu ataupun dinamakan sholat fardu. Nah, dan pertemuan fikih kali ini kita pertemuan yang pertama kali ya anak-anak. Nah, dan materi yang sebelumnya mungkin ada yang masih tahu dari materi yang sebelumnya? Toharoh, Tentang toharoh. Nah, ada yang tahu itu Dianita, bagus, masih ingat. Nah, dalam sholat ini materi yang akan kita pelajari atau indikator yang kita akan pelajari ada beberapa poin. Di antaranya poin ke-1 menjelaskan pengertian sholat 5 waktu. Nah, yang dinamakan sholat 5 waktu ini atau sholat wajib bukan hal yang asing lagi ya di telinga kalian, ataupun ini sudah merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan. Namun, sebelum ke materi yang lain, dalam konteks materi pengertian sholat 5 waktu ini, akan ada beberapa hal yang Ibu tanyakan kepada kalian. Boleh siapa saja yang dapat menjawabnya. Di antaranya mungkin ke-1, apa itu sholat 5 waktu atau sholat fardu? Nah, yang kedua, apa hukum melaksanakan sholat fardu? Nah, yang ketiga, sholat fardu ini terdiri dari berapa waktu? Yang keempat, dari mana asal-usul sholat fardu atau sholat 5 waktu ini? Dan yang terakhir, kenapa kita harus melaksanakan sholat fardu ataupun sholat 5 waktu? Nah, sebelum pada materi yang lain, ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kalian supaya kalian lebih memahami tentang pemahaman sholat fardu. Dan sholat fardu ini sholat yang setiap hari kita lakukan. Nah, Ibu kasih waktu selama 5 menit kalian supaya bisa memaparkannya dan boleh sharing dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu sebelum Ibu menyampaikan materi lebih lanjutnya. Silahkan kalian berpikir terlebih dahulu. Ada yang sudah siap untuk menjawab?
Ibu ajukan pertanyaan yang ke-1 ya. Apa sholat 5 waktu itu? Atau apa yang disebut sholat fardu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Bu. Oh, Nur Ismi ya mau menjawab. Silahkan jawab. Ya, sholat fardu yaitu sholat yang wajib dilakukan atau dikerjakan oleh setiap muslimin muslimat, tentunya yang sudah balik berakal pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syariat Islam. Mungkin begitu, Bu. Ya, jawaban yang bagus. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman yang lainnya? Ya, mungkin sudah cukup terjawab Mungkin oleh sama Bu jawabannya. Ya, Ahyar juga sama seperti Nur Ismi. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sholat 5 waktu itu sholat yang diwajibkan kepada setiap muslim yang balik berakal dengan ketentuan waktu-waktu yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, apa hukum untuk melaksanakan sholat fardu itu? Ayo, siapa Wajib, lagi? Bu. Wajib, Bu. Nah, wajib. Siapa yang mau menambahkan lagi? Lain, Bu. Fardu ain. Apa itu yang dinamakan fardu ain? Jadi Ayo, harus Yanita. dilakukan oleh individu, Bu. setiap individu muslim, Bu. Tidak bisa diwakafkan. Ya, Tidak bisa kewajiban yang diwakilkan. dilaksanakan oleh individu atau perorangan. Kembali lagi kepada yang tadi dari konteks sholat fardu atau sholat yang 5 waktu. Nah, sekarang dari mana asal usul sholat fardu itu? Nah, kita sekarang tahu-taunya sholat fardu wajib bagi kita. Dari mana asal usulnya itu? Ayo, siapa? Perjalanan Islam Mi'raj, Bu. Ya, Ahyar Dari bagus. orang tua, Bu. Dari guru ngaji. Dari orang tua, Asep. Tahu-taunya kata orang tua ya, Asep. Asep gerak sholat. Seperti itu. Ya. Ayo, yang lain? Mau menambahkan yang lainnya? Perintah Allah di dalam Al-Quran, Bu. Ya, perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi asal usul sholat 5 waktu atau sholat fardu itu pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal berapa itu Isra Mi'rajnya? 27 Rajab. 27 Rajab. Nah, sebentar Ibu akan tampilkan materi selanjutnya. Apakah sudah ada? Saja, Bu. Baru judulnya saja. Jadi judulnya saja, Bu. Baru judulnya saja ya. Ya, baru judul. Nah, ada sekarang ada? Ada. Ketentuannya. Nah, sekarang pembahasan yang akan kita pelajari bersama tentang ketentuan sholat. Nah, dalam ketentuan sholat itu ada yang dinamakan pengertian dan dasar hukum sholat. Coba Ahyar bacakan apa pengertian dan dasar hukum sholat itu? Salat Nah, disebut juga dengan salat fardu atau salat maktubah yang berarti salat yang harus dikerjakan orang Islam yang telah memenuhi syarat itu, Bu. Oh, bagus, bagus. Nah, seperti tadi yang telah kita bahas bersama ya, sholat itu satu kewajiban yang diberikan kepada kaum muslimin muslimat dengan syarat dan ketentuan. Nah, dan sholat tersebut termasuk kepada fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
setiap individu ataupun perorangan. Nah, tidak boleh ya Ahyar, sepertinya begini. Iya, Kamu Bu. lagi malas sholat duhur tuh di sekolah. Kepada Asep, Asep, kamu ya yang sholat, saya enggak mau nih, lagi malas. Jangan, itu tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Mengerti ya semuanya? Iya, Bu. Ya, Bu, paham. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan rukun sholat. Rukun sholat ini ada berapa ya semuanya? 17. Ada yang tahu? Asep betul. Asep menjawab terus nih, bagus. Rukun sholat ini terdapat 13 poin. Apa poin yang kesatunya? Ayo, Indri belum menjawab dari tadi, apakah ngantuk ya? Enggak, Bu. Oh, dikira ngantuk. Kalau kalian ngantuk, boleh berdiri terlebih dahulu. Ayo, semuanya berdiri, ayo. Ya, Bu. Nah, kalian boleh berdiri. Akan Ibu berikan untuk memperingat materi dan supaya kalian tidak mengantuk ya. Boleh kalian ditirukan kembali apa yang Ibu katakan. Tepuk sholat 5 waktu. 5 waktu. Kerjakan riang, jiwa lapang, tubuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak pernah kutinggalkan. Yes. Yes. Nah, tidak ngantuk lagi ya yang tadinya ngantuk. Ya, Bu. Ya, silakan Lapar, kalian boleh duduk kembali dan kita akan melanjutkan kepada materinya. Sekarang kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama, coba Asep bacakan. Apa itu? Niat. Niat. Arti Atau bermaksud dalam hati untuk melaksanakan sholat. niat itu menyengaja atau berniat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Yang keduanya apa? Yang keduanya yaitu membaca surat Al-Fatihah, Bu. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga sampai yang keempat coba bacakan oleh Dianita. Yang ketiga, berdiri bagi yang berpuasa. 4, ruku dan tumakninah. 5, takbiratul ihram. Iya, bagus. Nah, sampai kelima tuh buat Dianita. Ibu kasih tepuk tangan dan semangat buat yang lainnya. Boleh dilanjut untuk nomor 6-nya dalam rukun sholat oleh Indri. Ayo bacakan Indri sampai terakhir mungkin boleh. Yang keenam, iktidal dengan tumanina. Sujud dengan tumanina. Selanjutnya 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumanina. 9, duduk untuk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi. 12, mengucapkan salam yang pertama. Dan ke-13, tertib, Bu. Iya, bagus untuk Indri dan bagus untuk semuanya juga. Nah, kalau untuk yang dinamakan tertib itu apa ya, Asep? Berurutan, Bu. Ya, berurutan. Berurutan itu dari mulai takbiratul ihram hingga kita membaca salam. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan syarat wajib dan syarat sah sholat. Mungkin bisa dibacakan kembali untuk syarat wajib dan syarat sah sholat ini oleh Nur Ismi. Coba. Oh, siapa itu, Asep? Ahyar, Bu. Ahyar. Silakan Ahyar bacakan syarat wajib sholatnya. Syarat wajib sholat. 1, beragama Islam. Kemudian balik atau dewasa.
Kemudian berakal. Itu syarat wajib sholat ya, Bu? Ya, bagus, bagus, bagus sekali untuk ahyar, bagus sekali. Nah, untuk yang Kasih lainnya, nilai, Bu. Berapa, Bu, apa? nilainya? Nilainya Nilai kamu berapa? itu 100, Ibu kasih lebih Aduh, ya, dikasih ya. lebih. Sekarang untuk syarat sah sholat, boleh dibacakan oleh Saihu. Baik, Bu. Untuk syarat sah sholat itu, kalau syarat wajibnya itu beragama Islam, balik atau dewasa, berikutnya itu berakal, itu syarat wajib. Nah, kalau syarat sah itu yang pertama itu suci badan dari hadas, suci badan pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, masuk waktu dan juga menghadap kiblat. Itu, Bu. Ya, bagus. Jawaban Saihu bagus-bagus semua ya. Pada semangat, tidak ngantuk nih semuanya. Nah, untuk materi selanjutnya sedikit lagi nih. Ibu lanjutkan kepada sunnah sholat. Nah, dalam sunnah sholat ini bisa kalian lihat itu di buku materi ada yang dinamakan sunnah abad. Yang keduanya adalah sunnah apa? Hayat, Bu. Sunnah hayat. Di antara sunnah abad ini ada 4 poin. Coba boleh dibacakan oleh Dianita yang dinamakan sunnah abad? Ya, Bu. Nah, saat 1 tasyahud awal, 2 sholawat pada tasyahud awal, 3 membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud akhir, 4 membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga bulan Ramadan. Iya, bagus sekali, bagus sekali. Nah, untuk sunnah hayat boleh dibacakan oleh Ahyar. Ada enggak Ahyar? Ada, Bu. Oh iya, silakan dibaca. 1, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Selanjutnya, tumanina dalam arti diam sejenak sebelum atau sesudah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, boleh oleh Ananda Asep, Bu. Oh iya, boleh dilanjut oleh Asep, boleh. Ayo Asep. Ieun, Bu, sabaraha? Moal sok. Sampai seberapa? Nah, barusan Ahyar sampai yang mana lapal bacanya? amin. Oh, selanjutnya membaca nggak merhatiin, lapal Bu. amin. Sudah membaca surah Fatihah. Yang ke-6 membaca surah selain surah Al-Fatihah setelah surah Fatihah. Yang selanjutnya memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Udah segitu aja, Bu, yang lain. Ya, mungkin ada poin-poin yang lain bisa dilengkapi. Ayo, siapa Ada, yang Bu, mau saya, melengkapi Bu. poin yang iya, silahkan. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya dan subuh, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan, kecuali saat ruku, saat bangun dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Selesai, Bu. Ya, mungkin untuk sunnah sholat kalian bisa baca-baca kembali ya. Dan Ibu lanjutkan untuk hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, di sini juga banyak ya yang membatalkan sholat itu, diantaranya bila mana kita berbicara dengan selanjutnya lagi bergerak dengan sebanyak 3 kali gerakan. Yang ketiga berhadas, yang keempat meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Selanjutnya terbuka aurat, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa ataupun disebut dengan murtad. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita sampai di situ dulu.
Karena untuk tata cara pelaksanaan sholat fardu kita akan bahas di pembahasan yang berikutnya ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini ada yang tidak dimengerti? Ya, alhamdulillah Bu, insya kalian Allah. mengerti semuanya ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas semua perhatian dan semangat kalian dalam mempelajari tentang sholat fardu ataupun sholat yang 5 waktu. Namun sebelum berakhir pertemuan kita kali ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari? Ayo, siapa? Ada yang mau sebelum Ibu yang menyimpulkannya? Mungkin kalian ada yang mau menyimpulkan di antaranya. Ya, silahkan. Atau kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari Iya, Bu. materi ini kita simpulkan saja sholat fardu itu satu kewajiban yang harus kita kerjakan oleh setiap muslim yang balik dan berakal. Karena sholat itu merupakan fardu ain, yaitu fardu ain itu kewajiban Wajib kepada kepada setiap setiap orang. orang atau individu dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan sholat merupakan tanda syukur kita terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bisa dipahami semuanya ya? bisa Bu. Ya, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di akhir kata Amin. doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan proses mengajar dengan baik. Enggak, pada yang terhormat Ibu Wiwi untuk mereview hasil dari penampilan terbaik Ibu Wiwin. Ya, terima kasih Pak. Ya baik Bu Wiwin tadi sudah memaparkan paid teaching di kelas ini ya. Jadi tadi tuh udah bagus, udah hidup juga, terus kemudian dalam penampilan anak-anak juga ada speakingnya juga ya. Nah mungkin untuk kedepannya nanti bisa diselingi dengan yang kemarin waktu malam saya bilang itu dengan nyanyian gitu Bu. Jadi nanti rukun sholatnya bisa dinyanyikan atau Ibu bikin sebuah nyanyian gitu ya, biar cepat hafal anak-anaknya. Iya Bu, barusan ada nyanyiannya juga, tapi itu nyanyiannya tentang waktu-waktu sholat. Iya. Ini juga saya bikin yang rukun sholat tuh ya, yang dinyanyiin tuh sampai anak-anak tuh pada hafal semua. Jadi cepat hafalnya, pada hari itu pun langsung hafal. Jadi dengan adanya nyanyian itu anak-anak lebih cepat menghafal gitu daripada menghafal satu apa, 2 apa sampai 13 apa gitu ya. Jadi lebih hafal dengan nyanyian dan sampai terngiang-ngiang kalau misalkan dimanapun dia bernyanyi gitu loh Bu. Jadi sebaiknya nanti untuk kedepannya tuh ketika nanti PPL gitu Ibu bikin suatu nyanyian yang mana nyanyian itu bisa anak-anak tuh cepat menghafalnya gitu. Jadi kalau misalkan cuma materi-materi saja kan anak-anak itu terlalu fokus ke materi ya, jadi itu menghafalnya tuh kurang gitu. Jadi kalau misalkan dengan nyanyian itu mereka cepat hafal gitu. Misalkan rukun sholat ya,
Kalau misalkan dengan hafalan seperti itu lama juga untuk menghafalnya anak-anak itu. Tapi dengan nyanyian, contoh saya bikin nyanyian waktu ngajar di PAI itu rukun sholat gitu ya. Rukun sholat itu ada 13, satu niat melakukan sholat, dua berdiri bagi yang mampu, tiga membaca surat Al-Fatihah gitu. Jadi di nyanyian terus cepat gitu, nyanyi, ibu nyari nyanyiannya yang rada cepet gitu, biar semangat anak-anaknya, jangan yang slow gitu. Ya kalau barusan Bu, mohon maaf, kalau kedepannya mungkin bisa ngambil dari tema rukun sholat ya. Kalau barusan mah itu nama-nama sholatnya, barusan saya ngambil tepuk sholat 5 waktu, Bu kerjakan, itu menyebutkan nama-nama duhur, asar, maghrib, sampai subuh aja Bu. Ya. Nanti barangkali nanti untuk kedepannya nanti bisa dengan bernyanyi ya, biar cepat hafal, biar ya semuanya ya. Kalau anak-anak MTS itu ya masih kekanak-kanakan juga, jadi belum ini apa namanya tuh ketika dikasih hafalan nyanyian ya cepat hafal juga gitu. Udah bagus, mereka lebih aktif juga, terus kemudian mereka respon gitu ya. Jadi anak-anak itu diharapkan untuk semua itu respon ketika ibu gurunya atau bapak gurunya menanyakan kepada si siswa tersebut. Jadi mereka itu senang, terus kemudian ceria, terus kemudian hidup di kelasnya gitu. Jadi ciptakan suasana yang seperti itu ya Bu ya, nanti untuk PPL ke depan, karena nanti PPL 1 2 3 mah kan lebih ini lagi. Jadi apalagi nanti di UKIN gitu. Jadi penilaiannya juga lebih maksimal nantinya. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak kepada Ibu Wiwi yang sudah mereview hasil penampilan terbaik Ibu Wiwin. Untuk selanjutnya peserta ketiga,